Bahwa dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik itu dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Ferdi Sambo yang mengakibatkan saksi Ferdi Sambo dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo bahwa teriakan saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata kau tembak cepat, woi kau tembak tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan. Bang Roni, jadi jaksa menyimpulkan tidak ada paksaan dari Sambo kepada Richard. Tampaknya jaksa ini menyampingkan soal relasi kuasa yang bisa mempengaruhi psikologi Richard. Betul Mbak, pertama kan terkait dengan relasi kuasa, kedua Richard sebagai alat. Ini kan terungkap di persidangan ya. Kemudian kalau dari ahli yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum kan sudah sangat jelas. Terkait dengan 48, yang daya paksa, itu yang tadi saya bilang, Dr. Alpi, itu ada di tuntutan sudah saya baca. Terus dari Siregar yang menyampaikan mengenai Richard sebagai alat, itu sudah disampaikan juga tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi banyak fakta-fakta yang kami melihat bahwa ini perbedaan antara kami dan jaksa penuntut umum ya. Tentunya kan perbedaan ini ya, dalam hal ini kan dalam pembelaan tentunya kami punya pandangan sendiri ya. Jadi kami menyayangkan juga kalau seandainya tadi statementnya Pak Jampidum seperti itu kan, jadi tidak bisa melihat secara komprehensif dari semua sisi fakta persidangan. Tetapi itulah tugas jaksa penuntut dalam hal menuntut, tentunya mereka harus. Tetapi dalam hal ini, pembelaan tentunya kami dari tim penasihat hukum punya pembelaan tersendiri, nanti kita sampaikan di pledoi. Banyak publik marah dengan tuntutan jaksa, pemirsa, karena membandingkan tuntutan Richard dengan Putri. Tapi Jampidum mengatakan tuntutan Richard itu harus dibandingkan dengan Sambo karena sesama eksekutor. Begitukah cara membandingkannya, Bang Jabir? Ya, kalau untuk Pak Sambo itu dia tuntutannya bukan satu, bukan di 340, ada dua. Kita ada 340 dan juga obstruction of justice. Ya, jadi ini kumulatif, bukan alternatif. Jadi sudah kumulatif, ini sudah pantas ya dalam konteks hukuman seumur hidup. Tapi kalau konteksnya Eliezer dan yang lain-lain kan cuma 340. Jadi nggak bisa dibandingkan antara FS dan juga Richard Eliezer. Karena tuntutan dakwaannya aja juga sudah berbeda begitu. Nah yang pertama. Yang kedua, Ferdi Sambo ini kan directing mind. Orang yang secara langsung menginginkan suatu terjadinya perbuatan pidana itu terjadi sempurna. Kalau Richard Eliezer dia tidak menginginkan, keinginannya itu semata-mata karena relasi kuasa dan dia memang tidak sanggup untuk menolak perintah tersebut walaupun dalam keadaan tenang. Dia juga tidak sanggup karena posisi dia seperti itu. Nah, keadaan seperti ini juga membedakan jenis hukuman, ditambah lagi dengan GC tadi yang memang kontroversial ya kan. Ada bilang iya dan tidak, tapi dalam konsep mengungkapkan suatu fakta yang saya katakan ini orang membantu tugas daripada penyidik dan membantu tugas jaksa penuntut umum. Yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang gelap menjadi terang. Lebih dari ahli malah ini, karena fakta yang langsung dia lihatkan begitu. Makanya orang-orang seperti ini di negara ini harus diberikan kesempatan keringanan hukuman. Ini kan dilihat oleh publik. Jadi jangan kita anggap ini orang yang sudah memberikan kontribusi di awal, disanjung-sanjung, dibiarkan dilepas, di akhir, ya sorry saja karena tuntutan daripada institusi kami harus melakukan ini dengan cara kami. Nah ini yang saya sayangkan saya kira, artinya negara kita ini menginginkan suatu orang yang pemberani untuk mengungkapkan kebenaran. Inilah yang dan kejujuran itu harus diberikan penghargaan lebih. Harus diberikan penghargaan lebih. Kalau yang disebut berbelit-belit, berbohong tapi diganjar 8 tahun, dituntut 8 tahun? Itu alasan pemberat. Dimanapun dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan setiap orang yang memberikan keterangan dalam persidangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, akan mendapatkan alasan pemberat bagi hakim terhadap hukuman orang tersebut. Itu di mana-mana sudah umum melakukan seperti itu. Mas Febri, dalam tuntutan Sambo, jaksa menyebut motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Begitu juga dalam tuntutan terdakwa yang lain soal motif ya. Jadi mau motif pemerkosaan atau perselingkuhan tidak jadi pertimbangan jaksa, Mas Febri. Anda bisa menerima ini? Dari awal sebenarnya kami, saya bicara dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Bu Putri ya tentu saja. Motif itu penting. Kenapa penting? Karena
agar bisa dilihat apa faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Tentu berbeda. Keterangan ahli juga sudah dikatakan. Memang ada ahli yang mengatakan motif itu penting. Ada ahli yang mengatakan motif wajib dibuktikan. Ada ahli yang mengatakan motif tidak wajib dibuktikan. Jadi memang ada beberapa perbedaan pendapat ahli. Kalau dalam konteks pemahaman kami, motif itu penting dan wajib dibuktikan. Kenapa? Karena motif adalah turunan dari unsur delik dengan sengaja yang dicantumkan dalam pasal 340 ataupun pasal 338. Tidak mungkin kehendak seseorang untuk melakukan pembunuhan itu bisa dilepaskan dari faktor yang menyebabkan kenapa dia melakukan pembunuhan. Kalau kita bicara soal pelaku pembunuhan tersebut. Jadi bahkan dalam dakwaan disebutkan begini, ada situasi yang emosional yang kemudian menggerakkan seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi motifnya tidak diketahui. Itu kan jadi janggal dan jadi tidak bisa diurai kebenaran materialnya. Itu dalam konteks motif. Nah, saya ingin fokus pada tuntutan Bu Putri Chandrawati. Ada beberapa poin krusial lainnya yang menjadi pondasi. Kalau ibarat sebuah bangunan ya, ada beberapa tiang-tiang pondasi utama yang dibuat oleh jaksa, dan kami melihat tiang pondasi itu rapuh. Jadi kalau tiang pondasinya rapuh, bangunannya pasti rapuh. Misalnya terkait dengan tuduhan Bu Putri mengetahui dan menghadiri pertemuan di lantai 3 Rumah Saguling. Faktanya di fakta persidangan yang mengatakan itu hanya satu orang saksi. Pertemuan ada, tapi antara Pak Ferdi Sambo pertama memanggil Ricky. Kemudian pertemuan kedua adalah Pak Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer. Bu Putri ada di dalam kamar. Dan poin yang penting juga, kejadian di rumah Duren 3 terkait dengan lokasi penembakan, Bu Putri itu ada di dalam kamar, pintu tertutup, tidak melihat peristiwa penembakan, tidak mengetahui ada rencana penembakan. Bagaimana seseorang yang kebetulan berada di tempat yang salah, di waktu yang keliru, kemudian juga dituduh melakukan pembunuhan berencana. Dalam konteks itulah kami melihat beberapa bangunan tuduhan ini sebenarnya dibangun dengan dasar bukti yang sangat rapuh. Kalau kita bicara motif, tidak ada motif. Ricky Rizal juga sebetulnya kalau menurut Anda tidak punya motif, tapi tetap diganjar dengan 8 tahun dibandingkan orang yang disebut jaksa memiliki entah itu motif pemerkosaan, entah itu motif perselingkuhan. Anda bisa terima ini, Mbak Zena? Tentu tim PH pun atau Mas Ricky pun atau keluarga Mas Ricky pun tidak terima sama sekali. Karena seperti yang tadi awal saya bilang Mbak Zilvia, dia tuh seperti kayak korban keadaan. Apalagi dengan keterangan Pak Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa dia tidak memanggil Ricky Rizal untuk masuk. Lalu seharusnya artinya Ricky Rizal tidak seharusnya masuk di dalam situ. Itu yang masuk ke dalam Duren 3. Ini keterangan Ferdi Sambo waktu di keterangan saksi. Ricky pada saat itu? Di carport. Jaksa menilai Ricky sudah terlibat dalam rencana pembunuhan Yosua sejak dari Magelang. Nah, itu karena lucu mengamankan senjata Yosua sampai ikut ke Duren 3 untuk mengawasi Yosua, padahal seharusnya Ricky tidak perlu isolasi di rumah Duren 3 karena tidak PCR dan harus kembali ke Magelang. Boleh saya tambahin dikit tadi? Ini yang menarik ini. Tunggu dulu Bang, ini bagian saya dulu nih Bang. Ya, siap, silakan. Silakan. Ini yang pertama menarik juga nih jaksa. Di pasal 340, jaksa mengambil hasil poligraf yang menyatakan pengamanan senjata itu ada karena inisiatif diri sendiri, tidak ada atas perintah. Itu yang pertama. Tapi di pasal 55 ayat 1 ke 1 tidak dipakai lagi nih ahli poligraf. Seakan-akan bahwa ada perintah. Ini udah tidak kesinambungan dari antara dua pasal unsur yang di tuntutan jaksa. Itu pertama. Yang kedua, padahal ini dari dibilang ada kehendak yang sama antara dari Magelang terus ke Jakarta gitu ya. Itu padahal di fakta persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa ada komunikasi antara Ferdi Sambo dengan Ricky Rizal. Itu yang pertama. Emang klien saya paranormal bisa tahu kehendaknya Ferdi Sambo mau menembak si Joshua dari Magelang? Kan bukan. Klien saya bukan paranormal. Apalagi dengan adanya
keterangan Richard yang mengatakan bahwa ingin menabrakkan mobil, saya pikir klien saya tidak sebodoh itu sih. Oke, kembali lagi ke Bang Martin. Kalau tadi Bang Martin kan tidak mau membandingkan hukuman tuntutan Richard dengan Putri dan Kuat, tapi Anda membandingkannya dengan Putri. Padahal Jampidum bilang tidak apple to apple kalau membandingkan Richard dengan Putri, harusnya Richard dengan Sambo. Kalau dibandingkan Richard dengan Sambo, Richard ini sudah lebih rendah dibandingkan Sambo. Kalau dibandingkan dengan Sambo ya. Jadi eksekutor dibandingkan dengan eksekutor. Anda bisa terima Kasih saya itu? waktu lebih panjang ya, karena saya juga mau menanggapi dua rekan ini. Yang pertama, saya setuju sama Bang Jamin Ginting. Publik dan jaksa penuntut umum jangan melupakan bahwa dua dakwaan dan dua tuntutan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan berlanjut. Pasal 49 Undang-Undang ITE Junto 233 dan 221 yang diambil pasal 49, ancamannya 12 tahun kalau nggak salah ya Bang Jamin ya. 10 tahun ya. Nah, dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan Richard. Richard cuma satu dan dia itu digerakkan oleh Verdi Sambo. Nah, Ada daun pegernya. tidak apple to apple kalau kita bandingkan dengan Verdi Sambo dalam hal ini. Jadi ya seharusnya Richard itu bahkan berdasarkan pasal 16 Undang-Undang LPSK ya, penjelasannya itu harus didakwa ataupun dituntut lebih ringan ataupun divonis lebih ringan daripada pelaku ataupun terdakwa yang lain. Itu selesai lah menurut saya buat pasal itu. Pasal 10A ya. pasal 10A ya Oke. oke lah. Ini saya bantu Bang Martin. Silap dikit nah. Nah tadi ini saya coba luruskan dulu mengenai perspektif dari dua rekan advokat ini yang mengatakan masing-masing kliennya tidak ada keterlibatan aktif. Jadi saya tidak usah bacakan lagi lah surat dakwaan jaksa. Nanti pasti masyarakat sudah tahu ya. Namun saya mau memberitahukan begini. Kuat Maruf ya itu dipanggil sama Putri ke atas untuk mendengar perencanaan ya. Lalu Ricky, Kuat dan Putri Chandrawati bareng sama Richard Eliezer dan bersama-sama korban dalam hal ini Nofriansah Joshua Huta Barat yang dianggap sebagai pelaku pemerkosa bersama-sama menggiring korban ke Duren 3 untuk dibantai. Ya. Mungkin itu perlu dikoreksi, Bang. Sebentar dulu. Itu bukan menggiring loh. Ricky Ya, makanya ikut ke Duren tadi 3 kan Anda itu ngomong, atas saya diem. perintah. Boleh dong saya jelasin dulu ya. Nah, saya kaitkan tadi dengan keterangan dari adik kita Zena ini kan, Ricky itu masuk bukan karena dipanggil Verdi Sambo. Sedangkan ada keterangan yang sesuai ini ya, yang disampaikan oleh Verdi Sambo mengatakan bahwa kamu siap nggak tembak si Joshua kalau melawan. Dan pada saat itu karena dia nggak siap, dia suruh panggil Eliezer. Si Ricky panggil Eliezer. Kalau Berarti disagulingkan Sambo memang memanggil itu lokasi Ricky. yang berbeda. Sebentar dulu, makanya ini ada hubungannya. Jangan langsung menyimpulkan, nanti Anda bisa saya skakmat loh. Nah, akhirnya dikatakan tadi, ketika dia sudah tahu perencanaan di saguling itu, dan dia memanggil Richard untuk menghadap Verdi Sambo, ketika Verdi Sambo mau membantai Joshua, tanpa diperintah dia masuk, disitulah kesamaan kehendaknya, bahwa memang si Ricky ini mau seenggaknya melihat Joshua mati di tangan Verdi Sambo ataupun di tangan Richard Eliezer. Saya tutup begini, Mbak Sylvia. Tadi mengenai motif ya. Rekan Febri mengatakan itu penting. Saya setuju rekan. Dalam kesengajaan dan perencanaan itu bullshit kalau tidak ada suatu penyebab yang melandaskan menjadinya suatu motivasi. Namun saya mau menantang rekan. Ini biar kita selesai lah ya. Supaya ada keadilan substansif dalam hal ini. Dan merujuk kepada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang TPKS. Laporkan lagi rekan. Kami hadapi nanti. Bilang sama klien rekan. Ditantang oleh Martin Lucas, perwakilan keluarga korban, laporkan lagi. Supaya kita bisa tahu apakah fakta atau itu dusta. Demikian, Laporkan lagi kekerasan seksualnya? Iya. Gimana tuh Mas Febri? Tantangan itu tidak penting bagi kami saat ini karena fokus kami adalah membuktikan dalam proses persidangan yang sedang berjalan untuk menyusun nota pembelaan. Selesai ini maksudnya nanti. Nah, kami ingin tanggapi ya beberapa bagian tadi yang sebenarnya di fakta persidangan jelas tidak ada buktinya. Poin pertama, ketika Kuat diajak Bu Putri untuk naik ke atas. Apa yang muncul di fakta persidangan? Bu Putri di CCTV kelihatan mengajak Kuat di lift kemudian naik ke atas. Apakah ada bukti yang menjelaskan situasi di atas? Tidak ada. Apakah ada bukti di atas bertemu dengan Verdi Sambo? Tidak ada. Apakah ada bukti di atas bertemu dengan Richard Eliezer? Tidak ada. Karena Richard pada saat itu berbeda naiknya antara Richard dan Ricky. Jadi timingnya sama sekali berbeda. Yang kedua, kalau dilihat di waktu CCTV, mulai dari naik lift sampai dengan Kuat Ma'ruf turun lewat tangga, itu waktunya hanya 3 menit. Naik tangga saja mungkin hampir 1 menit. Kemudian naik lift. Kapan waktunya perencanaan itu terjadi?
Ini yang saya sebut dengan jangan sampai yang di atas, yang terjadi di atas ini kan diasumsikan. Yang ada buktinya adalah naik lift. Dan ada satu tuduhan yang lain yang dikatakan juga bagian dari perencanaan, seolah-olah Bu Putri menyuruh Richard Eliezer untuk membawa senjata laras panjang Steyr dan kemudian naik lewat tangga di samping lift. Tidak ada satupun bukti CCTV yang bisa menunjukkan ada Richard yang naik tangga di samping lift setelah atau mengikuti Bu Putri dan Kuat naik. Ada keterangan betul, tapi di CCTV betul-betul tidak terlihat. Kemudian di Duren 3 dikatakan Joshua Joshua digiring. Apakah benar Joshua digiring dikawal dalam konteks kemudian seolah-olah biar tidak apa itu logik? Katanya gantian. Tadi saya diam, Anda bicara. Oke, kita sudah harus jeda. Nggak, saya sedikit. Jadi Joshua itu di CCTV terlihat dia bisa bergerak bebas dan tidak digiring sama sekali. Bisa keluar, bisa masuk, bisa ke samping taman. Yang bisa dijawab adalah soal poin kedua ya, Richard membawa Steyr ke lantai 3, tudingan itu. Boleh dijawab nanti Bang Roni, usai jeda ya. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini nanti dengan jawaban Bang Roni. Setelah jeda kita jawab. Jawab ya.